Kang, ini kita lagi buat apa, Kang? Pisang molen. Pisang molen. Pisang molen. Kalau bahannya sendiri apa aja, Kang? Bahannya mah ya terigu sama mentega sih. Nah, untuk jadi proses ini tuh gimana, Kang? Seperti biasa dibikin adonan, campur air, diaduk pakai mixer sampai kalis, udah jadi dari rumah. Kalau ini tuh mesin khusus, Kang? Dijual di pasar banyak. Buat mie juga bisa ini. Oh, buat mie juga bisa? Ya bisa. Pasta maker. Cuma yang manual, Kang. Biasanya kalau satu kali buat tuh berapa kilo, Kang? Kalau satu kali dikira-kira sih kisaran 1 kilo lah. 1 kiloan, satu kali buat. Nah, satu hari itu berapa kali buatnya tuh? Bisa 2, bisa 3, tergantung sih namanya jualan gitu. Nah, kalau ngegiling kayak gini tuh, nyetak kayak gini, itu biasanya panjangnya berapa ini meter? Di kira-kira ya 1,5 meter ada. Kalau yang paling agak sulit di pas bagian apa, Kang? Paling di pas bagian ngegiling, pegel soalnya sih, Kang. Sama nih buntel-buntel. Buntel-buntelinnya ya? Ya bikin apa? Kesel. Kalau pisangnya pakai pisang apa, Kang? Pisangnya pisang nangka yang setengah mateng. Kenapa tuh jadi pilihan pisang nangka? Pisang nangka tuh punya wangi nangka sesuai namanya. Sebenarnya bisa sih pakai pisang-pisang yang lain, cuma emang dari awal pakai pisangnya nangka. Satu hari tuh berapa ratus? Berapa biji tuh? Paling jadi 100. Satu hari tuh 100 biji. 100 molen ya. Itu satu kali buat apa gimana? Enggak, sekali buat paling 20 30. Buat 30.000. Jadi biar panas terus ya, Kang. Oh gitu. Ya, bikinnya sedikit-sedikit aja. Pernah nggak paling banyak sampai tembus berapa? Ya paling banyak mah 200. 200 molen ya? Ya. Nah, kalau di sini buatnya berapa orang, Kang? Yang bantunya 1 orang. Satu orang doang. Kadang ada teman mampir pengen belajar di sini bisa. Belajar bikin ini. Nyoba-nyoba bantuin ngumpas pisang. Biasanya bawa berapa kilo, Kang? Adonan paling 3 kilo. Kang, ini lagi proses apa, Kang? Proses menggoreng. Ini berapa kilo minyaknya, Kang? Ini tadi bukan kilo sih, liter, 3 liter tadi. Oh, 3 liter ya? 3 liter. Nah, ini ngegorengnya gimana, Kang? Nih kalau udah panas gini, tinggal diaduk-aduk aja. Sama kontrol api. Kontrol apinya ya? Ya. Pas awal-awal sempat ini nggak ngelupas kulitnya gitu? Sering banget, sampai gosong, kering. Tapi sambil berjalan, evaluasi, alhamdulillah. Ini harus diaduk-aduk ini aja, Kang? Ya, buat pertama. Tapi kalau udah agak keras, ngediemin dulu biar nggak ngelupas kulitnya. Pernah hancur nggak? Hancur pernah. Sampai keluar ini pisangnya gitu? Pisangnya lepas. sampai keluar, sampai minyaknya hitam. Minyaknya hitam tuh dari Karena apa, Kang? ini kan ada varian rasa pisang coklat. Jadi selai coklatnya tuh keluar bercampur sama minyak, jadi hitam. Berarti itu harus diganti apa gimana nantinya minyaknya? Iya, harus diendapin dulu, baru dibuang yang kotorannya. Disaring ya? Ya. Kang, kalau awalnya tahu resep dari mana, Kang? Saya tahu resep dari YouTube sih.
dari YouTube, ada banyak di situ resep-resep pisang molen. Terus cobain tuh satu-satu. Jadi sempat gonta-ganti resep. Sempat pasti udah ganti sebulan 2 bulan sampai akhirnya ketemu. Ya, Karena ada yang ini nggak komplain dari pelanggan. sering kadang kemanisan lah, terlalu kurang manis atau pisangnya mentah segala macam, tapi jadi bahan untuk diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega, penjual pisang molen darurat. Lokasi di lampu merah Pasar Darurat, kalau enggak Jalan Ahmad Yani nomor 78A, Kuningan. Pengalaman paling berkesan jualan, ya jualan pisang molen di Kuningan, di kota kelahiran sendiri. Soalnya lebih enak pulang ke rumah, tidur nyaman, pokoknya serba enak lah kalau di kota sendiri. Kalau awalnya gimana sih Kang bisa usaha molen tuh? Awalnya sih udah jenuh usaha di luar kota ya. Terus sama sewa kiosnya tuh lumayan besar. Jadi gimana caranya usaha modal sekecil mungkin, ya. Biar nggak pusing ya kan. Terus bisa kepikiran molen ini gimana? Saya ketemu temen di Ciporang, terus tanya-tanya, terus tertarik gitu buat usaha jualan pisang molen. Jadi awalnya tahu dari kapan? Ya, soalnya kan saya dulu nge-grab sambil mampir ke tempat temen jualan, tanya-tanya, akhirnya buka. Meskipun saya belum bisa, tapi jualan aja dulu. Tapi pas awal-awal sempat kesulitan nggak Kang? Sulit banget kan, saya aja frustasi. Di bagian apa tuh sulitnya? Ini ngegiling sama ngelilit, pengen cepet gitu. Belajarnya sih lihat-lihat YouTube, lama kelamaan kan bisa. Kalau awalnya belajar ini berapa lama Kang? Saya sebulanan sih lah. Pengen lancar banget, dari mulai cara ngegoreng, potong pisang, ngegiling adonan. Kalau bikin adonannya di rumah berarti? Di rumah ada yang khusus bikinnya ada. Kang, selama jualan pernah ngerasain hal yang terpahit nggak pengalaman? Hal terpahit paling nggak ada yang beli pas awal-awal merintis, 6 bulan pertama nggak ada yang beli, dari jam 10 pagi sampai tutup jam 5 sore. Dari awal bikin? Ya dari awal bikin, goreng cuma sekali pagi doang. Berarti ini tuh di etalase udah ada? Udah ada, cuma nggak kejual, emang nggak ada yang beli. Terus gimana Kang kalau nggak kejual gitu? Paling dibawa pulang, dibagi-bagiin sama tetangga, coba-coba. Kalau nggak teman-teman di chat, nyobain, mungkin aja besok beli gitu. Nah berarti untuk nanti modal besoknya gimana Kang? Sambilan sambil ngojol. Jadi ketampas sama ojol juga? Iya, nge-grab buat beli pisangnya. Kalau pas awal buka tahun berapa Kang? Awal buka tuh awal Januari 2022, tanggal 3 hari Rabu, masih ingat tuh. Baru buka pertama di Kuningan. Apa tuh yang membuat bertahan di molen tuh? Soalnya udah males buat ngerantau, apalagi biaya sewa kiosnya kan lumayan. Tadi sempat frustasi bagaimana Kang? Frustasi soalnya buka usaha warkop 3 kali gagal terus, buang-buang modal puluhan juta. Jadi kalau disebut nyerah sih enggak, cuma nyari solusi gimana caranya usaha
nyari modal yang kecil. Yang penting muter uang, bisa jualan. Nah kalau awalnya ini modal berapa Kang? Modal sih kurang tahu ya, soalnya beli perlengkapannya tuh nyicil. Saya kebetulan sambil Grab juga waktu itu buat beli nampan, kompor, tuali. Jadi nyicil, nggak langsung beli semua tuh. Nah kalau untuk modal per hari itu berapa Kang? Buat bahannya tuh? Modal kira-kira 200 ribuan. Itu buat berapa kilo Kang? Buat 3 kilo. Kang ini ada di GrabFood nggak? Di GrabFood sama GoFood ada. Oh, udah ada. Sama kalau mau pesen bisa langsung ke nomor yang tertera di bus. Kalau mau pesanan buat acara arisan, acara apapun bisa. Oh bisa juga ya Bisa. pesanan ya? Pesanan dalam jangka apa? Dalam jumlah banyak bisa ya? Bisa dalam jumlah banyak. Kang ada pesan atau motivasi nggak buat yang lain yang lagi ngerintis juga usaha nih? Yang lagi ngerintis ya dijalanin, sabar, konsisten. Terus yang baru mau mulai aja dulu. Udah itu aja sih.